Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Amiratul Nahar di Lintas Bandua Sepekan edisi Minggu 6 Maret 2022. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan untuk Anda, dan kami selalu menghimbau untuk Anda tetap jaga kesehatan dan disiplin protokol kesehatan. Nilai informasi selengkapnya kami sajikan untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali perjumpaan kita di Lintas Bandua Sepekan kali ini, sejak diumumkannya PT Pertamina tentang kenaikan harga LPG non-subsidi seperti bright gas 5,5 kg sebelumnya Rp85.000, sekarang harganya Rp100.000 per tabung. Dan untuk itu pemirsa, bright gas ini sendiri sekarang yang 12 kg Rp185.000, sekarang menjadi Rp210.000 per tabung. Membuat pangkalan di Banjarmasin omsetnya menurun hampir 50%. PT Pertamina secara resmi telah menaikkan harga LPG non-subsidi. Langkah resmi tersebut ternyata membuat sejumlah pangkalan LPG di Banjarmasin mengaku omsetnya menurun hampir 50%. Seperti terlihat di pangkalan di Jalan Selatan Banjarmasin Barat, kini harga LPG non-subsidi atau bright gas naik drastis. Salah satu pengelola pangkalan LPG, Diana, mengaku mendapat kabar naiknya harga LPG non-subsidi atau bright gas itu sejak hari Minggu tadi, namun tidak mengetahui penyebab terjadinya kenaikan harga tersebut. Dengan kenaikan harga LPG ini seperti bright gas 5,5 kg, sebelumnya Rp85.000, sekarang harganya Rp100.000 per tabung. Untuk bright gas 12 kg, Rp185.000, sekarang Rp210.000 per tabung. Kemarin tuh pemberitahuannya hari Sabtu Pak, yang kami tahu itu ya nggak ada naik aja gitu. Menurun 50% deh harga dulu. Kalau 1 bulan, kalau ini bisa hampir sampai 100. Kalau ini untuk 70-an, sekarang kami pangkalan. Sekalipun terjadi kenaikan harga gas LPG non-subsidi tersebut, untuk persediaan gas LPG 3 kg, penjualannya masih tetap normal. Tim Liputan Banjar TV. Ya, berikutnya pemirsa, naiknya harga minyak goreng di pasaran hingga menyebabkan langkanya stok pada merek tertentu mengakibatkan pula naiknya harga pengiriman barang ekspedisi. Untuk itu, Ketua Koperasi Harum Manis Bersatu Haji Aftahudin berharap pemerintah bisa segera turun tangan karena tidak diperkirakan harga minyak goreng di pasaran akan kembali naik di kisaran Rp18.000. Kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan mendapat keluhan masyarakat, khususnya dari warga berpenghasilan rendah. Umumnya sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi stok dari beberapa merek tertentu saat ini mengalami kelangkaan di pasaran. Kenaikan harga maupun kelangkaan stok minyak goreng ini ternyata juga mengakibatkan naiknya harga tarif pengiriman ekspedisi dari pabrik ke tingkat distributor. Terlebih, wilayah Kalimantan Selatan tidak mendapat subsidi untuk tarif transportasi tersebut. Selain itu, banyaknya pengiriman untuk ekspor terhadap kebutuhan minyak goreng menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng tersebut. Apalagi harga CPO minyak sawit saat ini telah berada di angka Rp16.000 atau mengalami kenaikan dari sebelumnya. Ketua Koperasi Harum Manis Bersatu Haji Aftahudin berharap pemerintah bisa segera turun tangan karena jika tidak diperkirakan harga minyak goreng di pasaran akan kembali naik di harga Rp18.000. Sebenarnya dari pabrikan sendiri tidak mampu untuk menyuplai ke Banjarmasin karena ongkosnya terlalu mahal, ya kan? Kalau misalnya dari pemerintah ada lagi subsidi dari transportasi mungkin bisa. Kenapa jadi minyak-minyak yang tertentu kosong? Seperti kayak Rose Brand, Tawon, dan lain-lain. Itu kosong dikarenakan subsidi untuk transportasi tidak masuk untuk wilayah Kalimantan Selatan. Makanya kita selaku pengusaha sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan
dan memperoleh harga minyak murah. Tuh. Jadi walaupun ya kita ada subsidi juga di situ untuk kemaslahatan juga. Sebenarnya harga CPO kita yang mentahnya itu sudah masuk di 16.000. Nah, kalau tidak disubsidi atau seperti apa, itu akan menjadi kembali lagi ke 18.000. Haji Abtahuddin menambahkan pihaknya telah mengajukan penambahan kuota terbaru ke tingkat produsen agar stok di Kalimantan Selatan bisa terpenuhi, terlebih menjelang tibanya bulan Ramadan tahun ini. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, harga sembako di Banjarmasin seperti minyak goreng yang dijual di pasar tradisional tidak stabil, naik turun. Bahkan mulai langka kini pemirsa. Maka itu pihak DPRD meminta Pemko Banjarmasin terus memantau dan menggelar operasi pasar. Sementara itu pemirsa, para pedagang di Kota Banjarmasin diharapkan memiliki hati nurani untuk tidak melakukan upaya penimbunan. Mengingat saat ini sama-sama berada di masa perekonomian yang sulit. Permasalahan pemulihan ekonomi di Kota Banjarmasin di masa pandemi yang sudah mulai melandai tampaknya terus menjadi pusat perhatian banyak pihak. Pasalnya berbagai kebutuhan bahan pokok, sembako seperti minyak goreng, harganya tidak stabil, bahkan terkesan mengalami kenaikan, serta parahnya lagi mulai langka. Melihat hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin dari fraksi Partai Amanat Nasional, Haji Faisal Haryadi, beberapa waktu lalu ditemui di sela acara vaksinasi di kawasan Pulau Laut menyatakan Pemko Banjarmasin melalui dinas terkait harus segera mengambil tindakan. Saat ini Pemko sudah mengatasi hal tersebut melalui berbagai operasi pasar, namun pihaknya menilai hal itu belum bisa mengimbangi kondisi nyata di lapangan. Kami berharap pada pemerintah kota yang pertama untuk lebih ekstra turun ke lapangan, melakukan antisipatif, kemudian koordinasi dengan pihak terkait, khususnya dari bidang perdagangan, karena memang kelangkaan itu bisa kita selesaikan secara jangka pendek itu kan dengan operasi pasar. Nah, jadi operasi pasar, mohon pada pemerintah kota bisa lebih banyak lagi melakukan kegiatan-kegiatan itu. Memang beberapa kali minggu terakhir ini kan sudah dilakukan oleh pemerintah kota, namun kami menilai dari DPRD masih belum cukup bisa mengimbangi lajunya kenaikan ataupun kelangkaan khususnya minyak goreng. Pihak DPRD Banjarmasin berharap dan meminta kepada dinas terkait bisa menggelar kegiatan serupa lebih banyak lagi di beberapa titik untuk menekan naiknya harga minyak goreng termasuk menghindari kelangkaan. Murtasyah, Banjar TV. Sementara itu, pihak DPRD melalui Komisi 2 yang membidangi menilai kegiatan operasi pasar yang sudah dilakukan Pemko Banjarmasin melalui dinas terkait belum bisa mengimbangi kebutuhan masyarakat. Tak hanya itu, adanya permainan juga disinyalir melambung, bahkan membuat langka bahan pokok jenis minyak goreng ini. Oleh karenanya, Ketua Komisi 2 Faisal Haryadi berharap dan meminta para pedagang jangan sampai ada yang menimbun dan di saat langka dijual dengan harga yang tinggi. Jadi pedagang mohonlah artinya menyentuh hati pedagang bahwa ini di masa sulit ini kita memang lagi serba kesulitan. Tolong hati nuraninya jangan sampai ada nomor antrian karena kita lagi berusaha bersama untuk bisa mengatasi pandemi yang sudah mulai melanda ini. Kita berharap dalam tahun ini kita bisa recovery dan ekonomi kita kembali. Kemudian terkait ini masyarakat juga jangan panik yang berlebihan karena memang ini stimulan yang boleh katakan jangka pendek saja, dan yakinlah bahwa pemerintah dalam hal ini cepat menangani. Tak hanya itu, Faisal juga berharap warga juga jangan sampai panik. Pemerintah kota bersama DPRD tengah mencarikan solusi terbaik agar tidak merugikan berbagai pihak. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, DPC Ikatan Wanita Pengusaha IWAPI Kota Banjarmasin menggelar pasar murah dengan menjual sembako dalam harga paketan yang terjangkau. Sementara itu, kegiatan pasar murah ini pemirsa diharapkan bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya minyak goreng yang masih mengalami kenaikan dan kelangkaan.
Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, puluhan warga tanpa antri di depan kantor kelurahan seberang masjid di Jalan Pahlawan Gang Impres, Banjarmasin Tengah, siap membeli kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan aksi bakti sosial ini dilaksanakan DPC Ikatan Wanita Pengusaha IWAPI Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Koperasi Harum Manis Bersatu Selasa 1 Maret 2022. Satu persatu warga secara bergantian membeli bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, tepung terigu 1 kg, dan 2 pis garam dapur 250 gram dengan harga paketan. 4 jenis sembako tersebut dibagi menjadi 3 paket berbeda, mulai dari paket pertama seharga Rp40.000, paket 2 seharga Rp30.000, dan paket 3 seharga Rp55.000. Menurut Ketua DPC IWAPI Kota Banjarmasin, Hajah Aida Muslimah Rosehan NB, pihaknya sengaja menjual kebutuhan pokok tersebut dengan harga paketan agar stok yang dijual bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini kita kerjasama dengan Koperasi Harum Manis, kerjasama. Jadi kita ambil di Koperasi Harum Manis dan harganya memang lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Ya, untuk minyak goreng memang kemarin kita mintanya 2.000 sesuai permintaan Bu Lurah di sini kan. Tetapi stok yang adanya cuma disiapkan 1.500. Tapi mudah-mudahan nanti di lokasi yang kedua bisa 2.000 lebih gitu loh. Karena ini aja masih kurang stok minyaknya. Mudah-mudahan nanti yang di lokasi yang besok stoknya bisa lebih dari cukup. Memang ada pembatasannya. Memang ada batasannya. Makanya kita bikin paketnya harganya dengan sekian, misalkan harga paket 55.000, barangnya itemnya ini gula 2 kilo, minyak 2 liter, terus tepung, terus yang harga 40.000 paketannya sekian, harga 30 paketannya isinya juga sekian. Bakti sosial Pasar Murah ini akan terus berlanjut dan nantinya digelar di kawasan TPI Pelabuhan Perikanan di Kelurahan Pelambuan Banjarmasin Barat pada besok Rabu 2 Maret 2022. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Membeludaknya antusias masyarakat mengikuti kegiatan bakti sosial Pasar Murah dilaksanakan DPC IWAPI Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Koperasi Harum Manis Bersatu menyebabkan stok yang dijual langsung ludes di serbu hingga harus menambah pasokan yang ada. Pasalnya harga kebutuhan pokok terutama minyak goreng yang dijual di sini ternyata telah mendapat subsidi dari Koperasi Harum Manis Bersatu yang menjual dengan harga head sesuai ketetapan pemerintah, yakni di harga Rp14.000. Hal ini disampaikan Ketua Koperasi Harum Manis Bersatu, Haji Abtahudin, di sela bakti sosial Pasar Murah di kawasan Kelurahan Seberang Masjid, Banjarmasin Tengah. Jadi bakti sosial ini adalah untuk masyarakat yang ada di Banjarmasin, khususnya di lingkungan seberang masjid. Jadi kita memberikan harga sesuai dengan head pemerintah 14.000. Jadi semua sudah kita berikan subsidi. Jadi untuk membantu kegiatan dan kemasyarakatan, ya kita menyediakan ada gula, ada terigu untuk menjelang bulan Ramadan khususnya. Sementara itu menurut salah satu warga Muhammad Iqbal, keberadaan Pasar Murah ini sangat membantu masyarakat dan memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau menurut ulun sama aja, paling sekitar 1.500 itu selisihnya mas. Cuma kan mungkin di pasar kita kan per item, kalau ini kan per paket gitu nah. Enggak. Menurut kalian bagus aja lah Pasar Murah kayak ini? Bagus saja, insya Allah mungkin yang ibaratnya awal yang memenuhi masyarakat yang ada di pasar kan mungkin di sini bisa terpenuhi gitu kan.
Selain itu, aksi bakti sosial Pasar Murah ini akan terus berlanjut yang nantinya digelar di kawasan TPI Pelabuhan Perikanan di Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat pada besok Rabu 2 Maret 2022. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Usai jeda akan kami hadirkan pemirsa, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan bantu warga korban terdampak puting beliung. Informasinya hadir sesaat lagi.